Perkenalkan, nama saya Ayunda Jessica Manurung, NIM 121300084. Di sini saya akan membawakan materi yaitu penggunaan tiang panjang PCI Pile 400 mm pada jembatan F5 bridge di proyek. Selanjutnya, pengendalian banjir dan pengamatan pantai. Berikut adalah gambar yang saya pilih. Seperti negara yang sedang berkembang lainnya, Indonesia secara kontinu dan terarah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pada masa pembangunan jangka panjang tahap 2, semakin banyak dibutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan mempunyai efisiensi tinggi. Hal ini dimaksudkan sebagai penunjang laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya secara nasional yang kemudian akan mengarah pada pemerataan dan stabilitas ekonomi yang mantap. Untuk itu, pemerintah melaksanakan berbagai macam proyek pembangunan sarana dan prasarana fisik khususnya di bidang transportasi. Dibangunnya jalan dan jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, serta dermaga, juga penambahan dan peningkatan sarana prasarana yang sudah merupakan wujud adanya perhatian dari pemerintah terutama pada masalah transportasi, terutama transportasi laut dan dermaga. Selanjutnya, untuk struktur pada gambar di samping. Struktur jembatan harus mempunyai menahan gaya-gaya di atas. Beban-beban gaya yang bekerja pada struktur bangunan jembatan ditumpu oleh suatu sistem fondasi yang kemudian akan diteruskan ke dalam pendukung. Ada beberapa macam jenis fondasi yang ada, yaitu fondasi dangkal atau fondasi lapak, fondasi agak dalam seperti bentuk sumuran, dan untuk fondasi tiang termasuk kategori fondasi dalam. Fondasi tiang sendiri dapat memakai beton bertulang dari pipa baja atau dapat juga kombinasi pipa baja dengan campuran beton. Struktur bawah pada konstruksi dermaga dipilih jenis fondasi tiang. Hal ini dikaitkan dengan kedalaman tanah pendukung yang berada di bawah dasar laut sehingga memerlukan fondasi yang dalam. Mengingat pentingnya fondasi bagi sebuah bangunan, seperti uraian singkat di atas, maka suatu tambahan informasi yang menyangkut banyak hal tentang fondasi masih dirasa sangat perlu. Dalam kesempatan ini akan dicoba untuk mengkaji proses pembuatan fondasi tiang panjang. Sebelumnya, untuk tujuan dalam pembahasan tiang panjang pada jembatan yaitu pembahasan ini untuk memberikan tambahan informasi mengenai tahapan dalam proses pemancangan tiang panjang, khususnya tiang panjang miring pada lokasi pemancangan di jembatan, sehingga dengan adanya bahasan ini diharapkan akan memberikan pengetahuan bekal pada saat melakukan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya, tiang panjang pada jembatan. Fondasi tiang panjang atau pile foundation adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer atau menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Tiang panjang adalah bagian terbawah dari suatu bangunan atau substruktur yang menerima atasnya dan meneruskan seluruh beban-beban yang bekerja di bagian atasnya dengan segala efeknya termasuk beban tidak tetap, gempa, angin, suara, yang kemudian diterima oleh suatu lapisan tanah sehingga diharapkan bangunan dalam kondisi aman. Fondasi tiang merupakan tipe fondasi yang sering digunakan untuk struktur bangunan yang membutuhkan daya dukung yang sangat besar seperti gedung dan jembatan. Menurut Muluk 2020, fondasi tiang panjang atau pile foundation adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer atau menyalurkan beban dari struktur atas tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu.
Penggunaan pondasi tiang pancang sebagai pondasi bangunan. Apabila tanah yang berada di dalam dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan, beban yang bekerja padanya. Pondasi board adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah terlebih dahulu, yang kemudian diisi tulangan yang telah dirangkai dan dicor beton. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan pipa besi atau yang biasa disebut dengan temporary untuk menahan dinding lubang agar tidak terjadi kelongsoran, dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran beton. Selanjutnya untuk teknik pemancangan. Yang pertama itu penahan dan pengatur letak tiang. Terdapat beberapa alat yang digunakan untuk mengatur tempat tiang akan diletakkan sehingga kekeliruan seperti tiang miring atau tidak pada tempatnya dapat dihindari. Alat tersebut dinamakan lid atau bingkai. Lid yang umum dipakai adalah fixed lid, swing lid, dan hydraulic lid. Dengan adanya lid ini akan hammer menumbuk tiang tepat pada pertengahan permukaan atas tiang. Yang kedua, pemilihan alat pemancang tiang. Terdapat beberapa kriteria dalam memilih alat pemancangan tiang yang akan digunakan di suatu proyek. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jenis material, ukuran, berat, dan panjang tiang yang akan dipancang. Kondisi lapangan yang berpengaruh terhadap operasi pemancangan seperti lokasi yang terbatas atau pemancangan dalam air. Yang kedua, hammer yang dipilih harus sesuai dengan daya dukung tiang dan kedalaman pemancang. 3. Pilih alat yang paling ekonomis dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan. 4. Jika pakai lid, pilih tipe yang sesuai, ukuran rel atau hammer, panjang hammer, dan tiang yang akan dipancang. Ketiga, pelaksanaan pemancangan tiang. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pemancangan tiang yaitu yang pertama, penyusunan tiang pancang di lapangan. Pengangkatan dan penyusunan tiang pancang yang disimpan di lapangan harus memerhatikan titik angkat dan titik tumpu untuk penyimpanan material sesuai dengan petunjuk teknis dari produsen tiang pancang. Yang kedua, pemeriksaan material tiang pancang. Pada waktu kedatangan material, harus dipastikan dilampiri mill sheet untuk pemantauan kesesuaian material yang diterima dengan spesifikasi teknis pekerjaan. Harus dipastikan kode dan tanggal produksi sesuai dengan mill sheet yang dilampirkan pada surat pengiriman barang. Sebelum digunakan, material tiang pancang harus diperiksa kembali. Pemeriksaan tiang pancang tersebut yaitu: yang pertama, tidak ada retak, cacat, dan pecah. Jika ada yang retak, cacat, dan pecah, maka harus dipisahkan untuk di-repair oleh produsen tiang pancang sebelum digunakan. Yang kedua, ukuran penampang dan panjang harus sesuai dengan spesifikasi dan penempatannya pada gambar konstruksi. Yang ketiga, umur beton harus sudah memadai untuk dipancang. Jika masih belum cukup umur, maka dipisahkan dulu dan ditunggu sebelum dipakai. Yang keempat, persiapan tiang untuk pemancangan. Tiang pancang diberi marking dan tanda dengan cat untuk keperluan pemantauan pada saat pemancangan dilakukan. Tiap jarak 0,5 meter dari ujung tiang pancang sampai ke pangkalnya, diberi angka pada tiap meternya dari ujung bawah ke pangkal tiang. Untuk tidak sambung, angka harus melanjutkan angka dari tiang yang disambung. Tiang sambungan harus selalu diposisikan di dekat titik pancang yang sedang dikerjakan, supaya tidak terlalu lama mengambil tiang sambungan jika diperlukan penyambung. Yang kelima, pemantauan pelaksanaan pemancangan. Pada saat pemancangan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Tiang panjang telah diletakkan pada titik rencana dan diperiksa vertikalnya dari dua arah, yaitu X atau Y sampai Y, penampang tiang panjang. Toleransi kemiringan mengikuti ketentuan spesifikasi alat dan spesifikasi teknis. Pemeriksaan boleh dilakukan dengan pendungkul atau bandul, selama kondisi angin tidak terlalu besar dan tidak mengganggu posisi bandul, atau harus bisa diam atau stabil. Yang kedua, tiang panjang harus sejajar dengan sumbu hammer dan ladder alat panjang. Jika tidak sejajar, berpotensi tiang akan pecah atau patah. Tiang panjang harus dipantau berkala oleh operator alat panjang dan helper. 3. Konter harus mencatat jumlah pukulan per 0,5 meter atau per 1 menit. Selanjutnya, untuk pemancangan tiang dan kelompok, harus diperiksa secara berkala apakah terjadi pile heaving atau tidak. Pertama, untuk kelompok tiang yang terjadi dari 2 sampai 4 tiang panjang, tetap harus diperiksa pile heaving pada pemancangan awal sebagai data awal. Jika tidak terjadi pile heaving setelah 5 kelompok tiang panjang diperiksa, maka pemeriksaan berikutnya dapat dilakukan secara random. Namun, jika terjadi pile heaving, maka harus diperiksa setiap kelompok tiap berikutnya. Yang kedua, setiap titik panjang yang telah selesai dipancang dalam satu kelompok harus dicatat level top-up filenya sebelum dilakukan pemancangan berikutnya. Ketiga, setiap selesainya pemancangan 2-4 tiang berikutnya dalam suatu kelompok tiang, dilakukan pengukuran ulang level tiang panjang yang telah terpancang sebelum dan dipastikan tidak terjadi pile heaving. 4. Jika terjadi pile heaving, maka tiang panjang yang terangkat harus dipukul ulang atau drive untuk mengembalikan level top-up of file ke posisi semula atau sedikit lebih rendah dari level awal. Untuk pekerjaan retrieve, harus dicatat pada paling record yang ada dan tidak perlu dilakukan pengambilan grafik final set lagi. Yang kelima, proses pengukuran dan pengecekan harus dilakukan terus sampai seluruh tiang panjang dalam satu kelompok tidak selesai dipancang. Penetapan nilai pengangkatan atau heaving yang disyaratkan untuk dilakukan redrive harus mengikuti ketentuan spesifikasi teknis atau persetujuan konsultan pengawas rekomendasi nilai mm untuk end bearing pile dan 3 cm untuk friction pile. Untuk menghindari atau mengurangi resiko pile heaving dapat dilakukan langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, jarak bersih antar tiang panjang tidak kurang dari 2 kali diameter atau diagonal penampang tiang ditentukan oleh konsultan desain. Jika terjadi pile heaving dalam 5 kelompok tiang berturut-turut, maka diinformasikan karena project manager untuk diputuskan akan diubah jarak antar tiang panjang atau tidak. Yang kedua, jika terdapat kelompok tiang panjang, pemancangan dimulai dari posisi terdalam lalu melingkar ke laut.